Perkenalkan, nama saya Rizky Aufa dengan NIM 20.19171. Pada video kali ini saya akan membahas soal present work dan juga payback period untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi teknik. Baik, yang selanjutnya ini ada soal dari present work. Soal yang pertama yaitu sebuah gudang dari perusahaan pengolahan rotan membutuhkan terlalu banyak energi untuk proses pemanasan dan pendinginan karena insulasinya ternyata kurang efisien. Perusahaan akan berusaha menanggulangi permasalahan ini dengan mencoba memasang sistem insulasi baru yang lebih baik. Ada dua alternatif yang dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah insulasi busa yang harganya 65 juta dengan masa pakai 6 tahun dan nilai sisa di akhir periode itu 13 juta. Untuk perawatannya sendiri itu dibutuhkan setiap 2 tahun dengan biaya 2 juta setiap kali perawatan. Penghematan energi yang dihasilkan adalah 14 juta dalam setahunnya. Untuk alternatif kedua itu menggunakan insulasi filter gelas dengan harga 40 juta dengan masa pakai 4 tahun dan nilai sisa di akhir periode yaitu 4 juta. Di samping itu diperlukan biaya perawatan 600.000 setiap tahunnya. Penghematan yang dihasilkan adalah 11 juta per tahun dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pakailah metode nilai sekarang atau present worth untuk menetapkan alternatif yang terbaik. Nah, langkah pertama yaitu eh, kita membuat eh, pengetahuan dasar yang terdapat di soal. Nah, diketahui di dalam soal itu ada dua alternatif, alternatif A dan alternatif B. Dengan initial cost atau biaya awal itu untuk alternatif A 65 juta dan alternatif B 40 juta. Untuk annual benefit atau penghematan yang dihasilkan dari setiap alternatif itu ada 14 juta per tahun untuk alternatif A dan juga ada 11 juta per tahun untuk alternatif B dengan masa pakai 6 tahun dan 4 tahun. Lalu ada nilai sisa di akhir periode itu 13 juta dan 4 juta untuk alternatif B. Dengan biaya perawatan 2 juta setiap 2 tahun dan 600.000 setiap tahunnya dengan tingkat bunga yang sama yaitu 10%. Dalam present worth sendiri itu ada dua yaitu dengan eh, masa pakai yang sama dan masa pakai yang tidak sama. Nah, di soal ini itu merupakan masa pakai yang tidak sama. Nah, untuk melakukan perhitungan itu perlu disamakan dengan mencari KPK dari 6 dan 4. Didapatkan KPK-nya itu 12, sehingga kita akan menghitung untuk 12 tahun atau 12 periode. Nah, angka pertama setelah melakukan analisis data-data penting atau eh, apa saja yang diketahui di soal itu membuat cash flow atau aliran kas atau dana agar kita nanti dimudahkan di perhitungan untuk menentukan biaya keluar dan biaya yang masuk. Nah, ini adalah cash flow untuk 12 tahun di mana periode awal pembayaran itu 65 juta, lalu ada annual benefitnya setiap tahun itu 14 juta dan pada periode kedua itu ada perawatan setiap 2 tahun sekali. Nah, ini adalah biaya sisa di periode pertama atau selama 6 tahun. Lalu untuk periode kedua juga sama. Nah, kemudian untuk perhitungannya, eh, nilai awal dari investasi adalah 65 juta. Karena ini panahnya ke bawah, berarti ini pengeluaran. Sehingga di sini ditulis min. Lalu ditambah dengan 14 juta. 14 juta itu adalah annual benefit atau eh, penghematan yang didapatkan setiap tahunnya. Di sini 14 juta. Present itu adalah
nilai atau jumlah uang pada periode awal dibagi dengan annual. Annual itu eh, transaksi jumlah uang tiap periodenya, yaitu 14 juta tersebut. 10% ini adalah bunga dan 12% ini adalah rama waktunya atau periode sampai ke tahun ke-12. Ditambah dengan 13 juta itu di sini biaya akhir atau biaya sisa dari investasi itu kan 13 juta setiap di tahun terakhir itu 6 tahun. Nah, karena di sini 12 tahun maka diinvestasi lagi sehingga dikurangkan 65 juta. P per F, F ini adalah future karena dia ada di sebelah kanan, panahnya bergerak ke sebelah kanan. Ini 10% adalah bunga dan pada periode ke-6. Ditambahkan 13 juta P per F 10% periode 12. Ini di akhir periode ke-12. 12 itu didapatkan dari KPK waktu untuk menyamakan waktunya. Dikurangi 2 juta P per F 10% periode kedua itu biaya perawatan di tahun kedua. Lalu ini biaya perawatan di tahun keempat dan di tahun keenam itu tidak ada biaya perawatan karena di tahun keenam itu kita investasi dari awal. Lalu ini ada biaya perawatan di tahun ke-8 dan yang ini ada biaya perawatan di tahun ke-10. Nah, selanjutnya jadi minus 65 juta ditambah 14 juta. Nilai ini didapatkan dari hasil tabel bunga. Itu P per A, 10%, 12 periode ini berarti ada di tabel bunga. Dikurangi 52 juta dikali 0,5645 ditambah 13 juta dikali 0,3186 dikurang 2 juta dikali 0,8264 dikurangi 2 juta dikali 0,68830 dikurangi 2 juta 0,4665 dikurangi 2 juta 0, dikali 0,3855. Maka didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, sehingga hasil akhirnya itu 461.000. Dari alternatif A itu di periode akhir memberikan keuntungan sebesar 461.000. Selanjutnya kita akan menghitung alternatif B. Nah, ini adalah cash flow dari alternatif B, yaitu initial cost-nya atau biaya awalnya itu 40 juta dengan useful life itu 4 tahun. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Nah, lalu ada biaya annual benefit-nya itu 11 juta per tahun dan biaya perawatan sebesar 600.000 per tahun. Nah, itu sama seperti perhitungan sebelumnya, itu dimasukkan ke dalam rumus seperti ini, min 40 juta ditambah 11 juta dikali P per A, 10% di annual benefit ini selama 12 tahun. Hasil dari penyamaan tahun dari KPK. Nah, perhitungannya berlanjut ke bawah, ini didapatkan dari tabel bunga dengan hasil seperti ini, dan didapatkan hasil akhir untuk alternatif B, yaitu di minus 9.197.000 rupiah. Sehingga kesimpulannya, untuk alternatif A itu memberikan pemasukan atau pendapatan itu sebesar 461.000. Sedangkan untuk alternatif B itu memberikan
sebuah pengeluaran atau pengeluaran itu masih bersisa sebanyak 9.197.000, sehingga alternatif A itu lebih disarankan karena memberikan keuntungan sebesar 461.000. Lanjut untuk soal kedua, eh, payback period. Nah, di soal kedua itu sebuah investasi membutuhkan biaya awal 130 juta. Investasi ini hanya akan berumur 15 tahun dan pada akhir umurnya bisa dilelang 18 juta. Pendapatan yang dijanjikan dari investasi ini adalah 10 juta per tahunnya. Apakah investasi ini layak diterima apabila dianalisis dengan metode payback period? Yang pertama itu dengan mengabaikan bunga dan yang kedua itu dengan memakai tingkat bunga 18%. Nah, di sini eh, diketahui dari soal itu kan biaya awalnya 130 juta dengan umur investasi 15 tahun, mohon maaf itu salah, dengan nilai sisa 18 juta di akhir tahunnya dengan pendapatan yang dijanjikan yaitu 10 juta per tahun dengan bunga 18%. Nah, sama seperti sebelumnya, langkah awal kita akan membuat cash flow atau aliran dana yang untuk memudahkan di perhitungan. Di awal tahun atau tahun ke nol, itu ada biaya investasi atau pengeluaran sebesar 130 juta. Lalu dijanjikan setiap tahunnya selama 15 tahun itu didapatkan pendapatan 10 juta. Dan di akhir tahun atau di tahun ke-15 itu nilai investasi itu bisa dilelang seharga 18 juta. Nah, untuk perhitungan yang pertama, kita akan menghitung dengan mengabaikan bunga. Sehingga nol atau ketika nanti uang itu sudah atau apa namanya biaya awal yang kita itu sudah kembali itu sama dengan diberikan nol sama dengan minus 130 juta karena ini adalah pengeluaran ditambahkan dengan n aksen ini periode kapan eh, uang kita akan kembali atau biaya investasi kita akan balik modal. 10 juta ini pendapatan setiap tahunnya dan ditambahkan dengan 18 juta biaya sisa di akhir periode. Lalu didapatkan min 112 juta, 100, min 130 juta ditambah dengan 18 juta, didapatkan minus 112 juta ditambah N aksen dikali 10 juta. Lalu ini dipindahkan ruas sehingga menjadi positif 112 juta dibagi karena ini di sini dikali sehingga dipindah ruaskan itu menjadi dibagi 10 juta. Didapatkan 11 untuk N aksennya itu 11,2 atau biaya kita akan kembali di tahun ke 11,2 sehingga dapat dinyatakan bahwa eh, jika investasi ini dihitung dengan mengabaikan bunga itu dikatakan layak karena uang investasi sudah balik modal sebelum tahun ke-15. Selanjutnya dengan bunga 18%. Itu 0 sama dengan minus 130 juta ditambah 10 juta kali P per A 18% N aksen ditambah 18 juta P per F 18% N aksen. Nah, di sini N aksennya kan belum kita ketahui, sehingga kita mencoba trial dan error, memasukkan periode. Contoh, misal di sini N aksennya itu kita pakai dengan 13, sehingga dari tabel bunga kita dapatkan untuk periode ke-13 dengan bunga 18% yaitu 4,910 dan untuk PPF-nya itu dapat 0,1163. Nah, pada hasil akhirnya ini kan masih minus 78,5
86,600%. Sehingga belum balik modal. Lalu di sini kita mencoba dengan periode ke-18. Sama untuk periode ke-18 itu di tabel bunganya itu mendapatkan 5,273. Sedangkan untuk yang PPRF-nya itu 0,0508. Nah, didapatkan perhitungan minus 76 juta 355.600 rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi ini apabila dengan bunga 18% itu belum balik modal di tahun ke-18 atau bisa dinyatakan tidak layak untuk diinvestasikan ke situ. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.